Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya cintai. Oke, kita sudah masuk di pertemuan kelima untuk mata kuliah Technopreneurship. Sebelum kita memasuki materi pada kali ini, mari kita sama-sama berdoa agar kegiatan perkuliahan kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, langsung saja. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang entrepreneurial mindset. Ya. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, nanti teman-teman mahasiswa dapat memahami apa itu entrepreneurial mindset, memahami tentang karakteristik entrepreneurial mindset, memahami pentingnya entrepreneurial mindset, mengenal teori kecerdasan finansial, dan yang terakhir memahami efektif atau inefektif entrepreneurial mindset. Yang pertama kita bahas adalah apa itu entrepreneurial mindset. Kalau kita lihat dari definisinya, di sini ada dua definisi. Yang pertama adalah kerangka pikir seseorang yang berorientasi entrepreneurial memilih menjalani ketidakpastian daripada menghindari, melihat sesuatu dengan sederhana dan mau belajar yang berisiko. Menurut Macmillan tahun 2000. Ya, jadi bagaimana seorang itu berpikir ya bahwa lebih baik saya menjalani sesuatu yang tidak pasti daripada menghindari, ya, melihat sesuatu dengan sederhana, ya, dan mau belajar sesuatu yang berisiko. Terus untuk pengertian yang kedua, kecenderungan untuk menemukan, mengevaluasi, dan memanfaatkan peluang. Ya, ini adalah pengertian dari entrepreneurial. Nah, apa itu mindset dan behavior? Ya, kalau kita lihat ya, yang pertama ada knowledge dan skill. Ya, apa itu? Ya, yang pertama memiliki keterampilan kewirausahaan. Yang kedua keterampilan manajerial. Yang ketiga keterampilan teknik. Yang keempat keterampilan berkomunikasi. Yang kelima keterampilan menjalankan IT. Ya, ini adalah pengetahuan dan skill yang dimiliki. Ya, oke, seorang itu harus memiliki keterampilan kewirausahaan. Ya, sudah memiliki keterampilan kewirausahaan. Kedua adalah bagaimana dia memiliki satu keterampilan dalam manajerial, dalam mengatur, ya, dalam memanage tim dan lain sebagainya. Setelah itu apa? Keterampilan teknik. Ya, teknik itu banyak sekali, dari pelaksanaan, terus teknik berkomunikasi, sampai ke keterampilan menjalankan IT. Ya. Kedua ada apa? Motivasi. Motivasi sendiri di situ ada dua, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik ini apa? Antaranya ada spirit, ya, atau semangat serta tanggung jawab. Spirit dalam menjalankan sebuah kegiatan, ya, serta tanggung jawabnya ketika dia diberi amanah. Ekstrinsik apa? Ekstrinsik adalah reward, penghargaan. Ini motivasinya. Oke, saya akan mendapatkan reward. Jika saya melakukan sesuatu yang baik, maka akan
menghasilkan sesuatu yang baik juga untuk saya, ada imbal balik. Yang ketiga ada attitude. Ya, attitude-nya apa saja? Oh, proaktif, bernilai positif, kreatif dan inovatif, selalu ingin tahu, mencapai keunggulan, bersaing. Ya, dia akan selalu proaktif orangnya, tidak hanya pasif. Dan kita apa? Bernilai positif. Nah, selanjutnya kreatif dan inovatif. Selalu ingin tahu sesuatu yang baik tentunya. Ya. Ingin tahu dalam mengembangkan suatu bisnis dan lain sebagainya. Nah, terus apa? Mencapai keunggulan, bersaing. Lalu melihat bahwa saingan adalah spirit saya. Ini adalah mindset dan behavior. Ada knowledge, skill, ada motivasi, ada attitude. Nah, kita belajar tentang two mindset. Nah, di sini dijelaskan ada dua, ada fixed mindset, ada growth mindset. Ya, ketika kita menerapkan fixed mindset, yang terjadi apa? Yang dipikirkan adalah seperti ini, fix. Ya, ini adalah intelligent statis. Jadi pemikirannya sangat statik sekali. Ya. Dia menganggap bahwa bakat itu adalah sifat. Ya. Sedangkan growth mindset itu selalu percaya kepada kemampuan. Ya. Dapat dikembangkan melalui kerja keras. Bakat itu bukan dari sifat, itu bukan. Ya. Tapi kemampuan atau bakat ya, itu dapat dikembangkan sebenarnya. Ketika kita mau mengasah, ketika kita mau bekerja keras, ketika kita mau mengembangkan. Nah, yang kedua, otak plus bakat sama dengan kesuksesan. Ya. Kalau kita berpikirnya secara growth mindset, otak dan bakat hanyalah awal dari kesuksesan. Kesuksesan apa? Kesuksesan pembelajaran seumur hidup. Nah, fixed mindset, kritik yang membangun adalah serangan pribadi. Jadi ketika Anda dikritik, ketika kita dikritik, menganggap adalah serangan. Padahal yang dikritik usahanya, terus menganggap wah itu orang itu nggak suka sama saya. Menganggapnya serangan pribadi. Keberhasilan orang lain adalah karena keberuntungan. Jika melihat orang lain berhasil, kita akan selalu berpikir, wah itu kan karena dia sedang beruntung saja. Nah, itu karena keberuntungannya dia saja. Beda kalau pola pikir kita growth mindset. Ya. Melihat kegagalan adalah sebagai kesempatan untuk meningkatkan. Yang fix ini menghindari tantangan, tapi kalau yang grow enggak. Ya. Jadi melihat ketika gagal, oh ini saya masih punya kesempatan untuk up, punya kesempatan untuk meningkatkan lagi. Oke, ketika kita saat ini masih memiliki fixed mindset, mari kita berusaha merubah mindset kita menjadi grow mindset, lalu berpikir positif. Nah, kalau kita memasang mindset kita berpikir sesuatu yang positif, maka yang terjadi adalah sesuatu yang positif pula. Nah, caranya bagaimana? Cara mengembangkan mindset positif itu bagaimana? Di sini ada 3. Yang pertama, kita bisa melihat potensi dari diri kita sendiri. Ya, ketika kita sudah bisa melihat potensi pada diri kita sendiri, ya, maka akan mengembangkan potensi untuk terciptanya sebuah inovasi. Anda gali dulu, oke, potensi saya apa? Kalau sudah ketemu, oke, saya berpotensi di sini. Nah, maka nanti kita akan berkembang. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, ini untuk menciptakan sebuah inovasi. Yang kedua, kayak mana caranya?
Yang kedua, kita bisa melakukan, bisa mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, sharing bisnis untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sumber daya yang bisa menjadi prospek bisnis kita. Ikuti pelatihan-pelatihan tentang kewirausahaan, ikuti seminar-seminar tentang technopreneur. Jika perlu, kita sharing dengan orang yang lebih sukses dengan kita, orang yang sudah dahulu menjalankan bisnis dengan baik. Kita timba, kita cari ilmunya sebanyak mungkin. Ya, nah ini belajar dari kisah para entrepreneur, ya, yang sudah sukses, yang sudah berhasil, yang sudah sukses dan berhasil mengembangkan bisnisnya dari nol. Kita harus banyak sharing, banyak belajar dari mereka yang sudah menjalankan. Ini bagaimana cara kita mengembangkan mindset yang positif. Selanjutnya, mengembangkan mindset yang positif itu bagaimana? Nah, ini mindset positif merupakan bentuk rasa percaya diri pada kualitas diri yang dimiliki untuk membangun motivasi dalam hidup. Anda harus percaya diri. Anda harus yakin pada kualitas diri Anda. Kalau Anda nggak percaya diri, kalau Anda nggak yakin dengan diri Anda sendiri, bagaimana orang lain mau yakin? Bagaimana klien Anda mau percaya dengan Anda kalau Anda sendiri tidak pede, kalau Anda sendiri tidak yakin? Yang kedua, mindset positif membuat lebih fokus. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan dan tidak memikirkan omongan negatif dari orang lain yang melemahkan semangat. Sana ini, the power of omongan wong itu bisa membuat kita lemah, bisa membuat kita nggak pede. Kita harus bisa mengikis, kita harus bisa menampik semua itu. Ya, jangan memikirkan omongan-omongan negatif tentang orang lain itu, jangan. Jadi dapat melemahkan semangat kita. Ya, kita harus fokus ke tujuannya, ya, agar tujuan kita tercapai. Saya harus seperti ini, saya nggak peduli karena omongan orang lain yang tidak membangun. Kalau membangun itu oke, tapi kalau tidak membangun, jangan dipikirkan, abaikan. Kita berusaha untuk pengembangan mindset positif. Yang ketiga, ya, mindset positif itu dapat mendorong melakukan usaha yang maksimal untuk meraih kesuksesan. Yes, kalau kita selalu berpikir positif, maka hasilnya akan positif. Nah, selanjutnya, kita harus menghindari mindset negatif. Ya, menghindari pandangan mencari keuntungan dan kekayaan adalah sebagai sifat rakus. Menghindari anggapan mengambil, mencuri, korupsi, dan merampok merupakan tindakan yang wajar. Yang ketiga, jangan menuntut pembayaran sebelum memberikan pelayanan yang baik atau dari pelayanan yang buruk. Ya. Hindari pandangan mencari keuntungan dan kekayaan adalah sebagai sifat rakus. Enggak kok. Ya. Kita sebagai seorang pengusaha wajar untuk mencari keuntungan, untuk memperkaya diri, ya. Yang penting kita menjalankan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Ya. Sampai pikiran-pikiran seperti itu. Menghindari anggapan, ya, bahwa ngambil, nyuri, korupsi, rampok itu merupakan tindakan wajar. Oh, jangan. Nah, itu adalah hal yang tidak wajar. Jangan biasakan kita mengambil, mencuri, korupsi, dan merampok hak orang lain. Yang ketiga, jangan menuntut pembayaran sebelum memberikan pelayanan yang baik, atau jangan menuntut pembayaran dari pelayanan yang buruk. Ketika Anda belum bisa melayani klien dengan baik, ketika Anda masih melayani orang lain dengan buruk, maka jangan menuntut bayaran terlebih dahulu. Ini adalah hal untuk menghindari mindset yang negatif. Di sini ada dua contoh, ya, positive thinking
dan contoh negatif thinking. Positive thinking, produk yang menarik, kualitas istimewa, pembeli puas, sukses, untung. Ketika berpikir negatif, perasaan dan tindakan akan cenderung negatif. Akibatnya, bayangan negatif akan benar terjadi. Nih, contohnya apa negatif thinking? Tidak menarik, mutunya jelek, sampai pembeli gagal, rugi, dan lain sebagainya. Sama yang kedua, ketika kita berpikir negatif, perasaan dan tindakan akan cenderung negatif. Maka akibatnya, bayangan negatif akan benar-benar terjadi. Maka dari sekarang, yuk kita mulai biasakan positive thinking. Ya. Kalau di dalam Al-Quran itu ada bahwa prasangkaku terhadap hambaku adalah wujud dari prasangka hamba ke saya, kan gitu. Ke aku Tuhan. Nah, jadi kita harus selalu berpikir positif. Agar apa? Agar yang terjadi pada diri kita akan positif. Tapi sebaliknya, ketika kita menganggap suatu negatif, maka yang terjadi pada diri kita ya akan selalu negatif. Hasilnya akan negatif. Oke, kita lihat karakteristik entrepreneurial mindset. Ya. Action oriented, bukan NATO, not action told only. Ya. Jadi apa? Action. Jangan berpikir tanpa aksi, tapi ngomong doang, aksinya nol. Nah, fokus pada eksekusi. Senantiasa berkreasi, mencari alternatif dan peluang baru. Memiliki integritas dalam mengejar peluang bisnis. Mengambil peluang yang terbaik, paling potensial, dan menjanjikan. Pandai bersosialisasi dan membangun jaringan. Ya, kita bisa ini kan. Nah, ini ada tadi gas flow kuadran. Ya, menurut Robert A. Kiyosaki ada 4, ada employed, ada self-employed, ada bisnis dan investor. Employed adalah pekerja kantoran yang diupah oleh suatu perusahaan. Pada kuadran ini umumnya menghasilkan sama dengan pengeluaran, di mana employed jarang melakukan saving. Yang kedua ada self-employed, itu adalah pekerjaan yang merupakan profesi atau keahlian yang biasanya dipelajari melalui jenjang pendidikan dan bisa juga timbul karena bakat. Contoh dokter, penulis, penyanyi, musisi, artis, dan lain sebagainya yang memerlukan skill atau keahlian khusus dan membutuhkan waktu panjang untuk belajar. Ada bisnis. Bisnis sama. Bisnis adalah orang yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya dan orang lain. Pekerjaan ini disebut dengan bisnis atau wirausaha. Contohnya, pengusaha catering, pengusaha konveksi, pengusaha pertanian, dan lain sebagainya. Yang membutuhkan apa? Yang membutuhkan pengalaman dan modal tentunya ya. Terus ada investor. Ini adalah orang yang memiliki pendapatan tanpa dia harus bekerja passive income. Ya, orang tersebut hanya memberikan kekayaan sebagai modal untuk ditanamkan pada suatu usaha. Sehingga apa? Sehingga usaha itu menghasilkan dan investor menikmati keuntungan tanpa harus bekerja. Sebagai contoh adalah jual beli saham yang sudah memiliki modal besar dari awal. Oke, sebagai penutup, kalau Anda ingin mengingatkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. By Stephen Covey. Oke, jika ada sesuatu yang ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan. Dan silahkan jawab beberapa kuis yang ada di Sepada. Ya. Dan selamat belajar, selamat mengerjakan. Dari saya mohon maaf jika ada segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.